Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adikku, siswa-siswi kelas 7? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 7, yang mana materi kita pada kali ini yaitu kondisi alam Indonesia, dan masih bersama dengan saya, Eli Tardiani. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu sesudahnya kalian melaksanakan aktivitas pembelajaran, diharapkan siswa atau kalian dapat 1. Menjelaskan kondisi geologi Indonesia, yang kedua menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia, dan yang ketiga menjelaskan kondisi iklim Indonesia. Kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kondisi fisik wilayah serta kondisi flora dan fauna. Kondisi alam diantaranya terdiri dari kondisi iklim dan keadaan bentuk muka bumi atau relief yang disebut juga kondisi fisiografi, yang selanjutnya akan menentukan jenis tanah. Sedangkan kondisi flora dan fauna meliputi jenis keragaman dan persebarannya. 1. Kondisi fisik atau alam Indonesia. Kondisi fisik suatu wilayah meliputi kondisi geologi, bentuk muka bumi atau relief, dan iklim. Kondisi alam atau fisik akan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Kita mulai dari kondisi geologi Indonesia. Adik-adik, coba kalian amati peta berikut ini. Di sini menunjukkan adanya lempeng-lempeng dunia. Apa itu lempeng? Lempeng adalah bagian dalam dari litosfer atau kerak bumi dengan struktur padat dan keras, terdiri dari batuan. Lempeng bumi itu bergerak, dan pergerakan lempeng ada 3. 1. Saling bertumbukan atau bertabrakan. 2. Saling berjauhan. Dan yang ketiga, saling berpapasan atau bergesekan. Adik-adik, seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal, bahwa setiap benua dan samudra itu ada di atas sebuah lempeng, dan nama lempengnya sama dengan nama benua atau nama samudra yang ada di atasnya. Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng besar tektonik, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Tumbukan lempeng ini membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi, yaitu yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian utara, dan sekitar Maluku. Sekarang coba kalian amati peta persebaran gunung api di Indonesia. Adikku, sebagian gunung api di Indonesia itu masih aktif. Ciri gunung berapi masih aktif selain adanya kawah atau rekahan, juga masih terdapat aktivitas kegunung apian, seperti adanya semburan gas, asap, dan keluarnya material atau bahan lain dari dalam gunung berapi, misalnya bahan padat dan cair. Bahan padat diantaranya batu, kerikil, pasir, abu vulkanik, dan bahan cairnya diantaranya lava dan lahar. Selain menimbulkan terbentuknya gunung berapi, tumbukan lempeng juga bisa menimbulkan gempa tektonik dan juga gempa serta gelombang tsunami. B. Bentuk muka bumi Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki keragaman bentuk muka bumi atau relief yang sangat beragam. Ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, lembah, pegunungan, sungai, danau, dan pantai.
Nah, sekarang coba lihat peta physiography atau bentuk muka bumi Indonesia. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan lalu mengenai peta, bahwa pada peta itu menggunakan salah satunya simbol warna, yang mana warna hijau untuk menunjukkan dataran rendah, warna kuning untuk menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat untuk menunjukkan daerah pegunungan. C. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis dengan ciri diantaranya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berikutnya suhu udara tinggi sepanjang tahun, sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian sinar matahari diterima sepanjang tahun, kelembaban udaranya tinggi, curah hujannya tinggi, dan amplitudo atau selisih suhu udara antara udara panas dan udara dingin itu relatif kecil. Kondisi iklim di Indonesia dipengaruhi oleh iklim. 1. Iklim musim atau muson yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap periode tertentu, yaitu 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim tropis. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di iklim tropis sehingga suhu udaranya tinggi yang mengakibatkan banyak penguapan sehingga berpotensi untuk terjadinya hujan serta banyak menerima sinar matahari. Yang ketiga, iklim laut. Terjadi akibat Indonesia berada atau dikelilingi oleh laut dan samudra yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya menimbulkan hujan. Seperti yang sudah dibahas bersama bahwa Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini terjadi akibat adanya angin muson, yaitu angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali akibat perbedaan tekanan udara antara daratan dan samudra. Dan inilah angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu membawa pengaruh musim hujan dan angin muson timur akan membawa pengaruh musim kemarau. Kemudian curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia itu tidak sama. Wilayah Indonesia bagian barat biasanya akan mengalami curah hujan yang pertama dibanding wilayah timur. Jadi curah hujan pun akan lebih banyak diterima di bagian barat, dan semakin ke timur curah hujan itu akan semakin berkurang. Kondisi iklim berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan masyarakat. Biasanya ketika musim hujan maka masyarakat itu akan lebih banyak beraktivitas di bidang pertanian. Dan nelayan pun sama, ketika musim hujan biasanya hasil tangkapan mereka akan lebih banyak. Dan sebaliknya, ketika musim kemarau biasanya aktivitas itu akan berkurang di bidang pertanian dan hasil tangkapan ikan pun akan mengalami penurunan. Pertemuan pembelajaran kita pada kali ini mengenai materi kondisi alam Indonesia kita cukupkan dulu sampai sini. Ada tugas individu yang harus adik-adik kerjakan. Di sini ada tabel yang harus kalian lengkapi. Ya, di sini ada nama gunung, kemudian nama provinsinya, statusnya ada apa dari gunung tersebut, apakah berapi atau bukan berapi, serta ketinggiannya berapa meter di atas permukaan laut. Silahkan kalian isi dengan benar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 7 berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.